Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim di mana saja berada, kita jumpa lagi di YouTube channel kesayangan kita semua, Journey of Islam Indonesia. Kali ini kita akan memaparkan tentang kisah Nabi pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam merupakan salah satu dari sekian banyak cerita Nabi yang menarik untuk disimak. Bukan tanpa alasan, Nabi Adam sendiri merupakan manusia pertama yang diturunkan Allah ke muka bumi. Bahkan dikatakan Nabi Adam merupakan seorang khalifah pertama yang diutus Allah untuk menjalani kehidupan di muka bumi. Selain menjadi manusia pertama, kisah romansa Nabi Adam dengan Siti Hawa juga tidak luput menjadi sorotan. Bahkan, kisah Nabi Adam yang satu ini merupakan salah satu kisah yang sangat terkenal dan hampir didengar oleh seluruh umat muslim, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi. Perjalanan cerita cinta Nabi Adam dengan kekasihnya Siti Hawa mempunyai pesan baik untuk dipelajari seluruh umat manusia. Di samping itu, masih ada potongan kisah Nabi Adam yang lain yang patut untuk disimak dan dipelajari. Mulai dari bagaimana penciptaan Nabi Adam diturunkan ke bumi, seperti apa wujud Nabi Adam, dan bagaimana Nabi Adam menjalani kehidupan sebagai manusia pertama di bumi. Berikut kami rangkum kisah Nabi Adam yang perlu diketahui. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel kami serta like dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Simak videonya sampai habis. Penciptaan Nabi Adam. Kisah Nabi Adam pertama yang perlu disimak adalah proses penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Di sini muncul percakapan antara malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Lalu mereka, para malaikat berkata, "Mengapa engkau ya Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, sedangkan orang tersebut akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau ya Allah dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Surah Al-Baqarah ayat 30. Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa malaikat sempat mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang niat penciptaan khalifah di muka bumi yang nantinya mereka akan membuat kerusakan serta saling menjatuhkan. Namun Allah lebih mengetahui segala hal yang dibandingkan malaikat, sebab Allah adalah zat yang maha mengetahui. Kemudian dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Hal ini seperti yang tertuang dalam Quran Al-Sajadah ayat 6 sampai dengan 9, yaitu sebagai berikut. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian mencempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama oleh Allah juga dijelaskan pada Quran surat Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering,
yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Meskipun telah dijelaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran, proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia tidak bisa difahami begitu saja, melainkan perlu dilakukan penafsiran dengan menggunakan ayat lain maupun hadis. Sebab yang telah disebutkan di atas termasuk dalam kategori mutasyabbihat, lawan dari muhkamat. Iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat dapat menaati apa yang diperintahkan Allah, sedangkan kaum iblis menolak perintah tersebut. Mereka, kaum iblis, menganggap derajatnya jauh lebih mulia dibandingkan para manusia, dengan alasan mereka diciptakan dari api, sedangkan manusia hanya dari segumpal tanah. Allah pun murka dengan sikap yang dilakukan iblis. Akibatnya, iblis dikeluarkan dari surga Allah. Dari hal ini kemudian iblis bersumpah akan menggoda manusia untuk berbuat keburukan sampai akhir zaman. Wujud dan usia Nabi Adam alaihissalam. Hal lain dari kisah Nabi Adam yang menarik untuk diketahui adalah bagaimana wujud seorang khalifah pertama ciptaan Allah tersebut. Dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan tubuh yang lengkap. Tinggi tubuh Nabi Adam konon mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter. Hal ini sungguh berbeda dengan kondisi tubuh manusia masa kini yang hanya rata-rata di bawah 2 meter saja. Ternyata perubahan ini telah dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah kamu dan berilah salam kepada para malaikat. Maka dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatan untuk anak keturunanmu. Maka Nabi Adam alaihissalam menyampaikan salam, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera dan rahmat Allah untukmu. Mereka menambahkan kalimat warahmatullah. Setiap orang yang akan masuk surga sifatnya seperti Adam alaihissalam, dan manusia terus saja berkurang tingginya sampai dengan sekarang. Hadis riwayat Bukhari. Selain mempunyai tubuh yang tinggi, ternyata Nabi Adam alaihissalam juga mempunyai usia yang panjang. Dikatakan Nabi Adam memiliki umur hingga 1000 tahun. Bahkan dalam satu riwayat hadis dikatakan bahwa Nabi Adam memberikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Begitu melihat seseorang dari mereka, Nabi Adam alaihissalam kagum akan kilauan cahaya yang ada di antara kedua matanya. Ia lantas bertanya, wahai Allah, siapakah dia? Allah menjawab, ini seorang umat akhir zaman dari keturunanmu, namanya Daud. Nabi Adam kembali bertanya, wahai Allah, berapakah engkau jadikan usianya? Allah menjawab, 60 tahun. Nabi Adam alaihissalam lantas memohon, tambahkanlah padanya 40 lagi umur dari sisa umurku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah diciptakan, Nabi Adam menjalani kehidupan di surga. Namun diceritakan bahwa Nabi Adam mulai merasa kesepian. Kemudian dengan alasan inilah Allah menciptakan pasangan Nabi Adam, yaitu Hawa. Nabi Adam dan kekasihnya Hawa hidup berada di surga. Allah pun memperbolehkan Nabi Adam dan pasangannya untuk menikmati apa saja yang terdapat di surga. Namun ada satu hal larangan yang mereka tidak boleh lakukan, yaitu memakan buah khuldi. Dalam hal ini Allah berfirman,
Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini dan makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan iblis untuk mengganggu manusia, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Dikatakan pada suatu ketika iblis menghasut Adam dan Hawa untuk mencoba buah khuldi. Terkena bujuk rayu iblis. Menurut tafsir Ibnu Al-Katsir, Adam sempat menolak bujuk rayu iblis tersebut. Namun karena Siti Hawa begitu penasaran dan ingin mencoba buah khuldi, kemudian Adam alaihissalam mengabulkannya dan turut memakannya. Setelah sadar melakukan kesalahan, Adam dan Hawa segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, seperti yang tertuang dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 22-23. Allah berfirman, bukanlah aku telah melarangmu berdua dari pohon itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Diturunkannya ke muka bumi. Pada akhirnya Allah yang Maha Pengampun menerima permohonan maaf dan taubat dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Meskipun begitu, Allah telah memberikan hukuman bagi sepasang kekasih ini untuk turun ke muka bumi. Allah pun menurunkan Adam dan Hawa di tempat yang berbeda. Adam diturunkan di puncak bukit Sri Lanka menurut riwayat, sedangkan Siti Hawa berada di Jazirah Arab menurut riwayat. Nabi Adam dan kekasihnya Hawa terpisah dan menjalani kehidupan masing-masing selama 40 tahun. Namun akhirnya Allah mempertemukan mereka kembali di sebuah tempat yang dinamakan Jabal Rahmah. Setelah itu Nabi Adam dan Siti Hawa menjalani hidup bersama di muka bumi. Nabi Adam mulai belajar bercocok tanam dan bertahan hidup di muka bumi. Sampai akhirnya mereka dianugerahi anak kembar berpasang-pasang. Cerita ini merupakan salah satu potong kisah Nabi Adam yang terkenal dan menarik disimak hingga saat ini. Hikmah dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Beberapa cerita dari kisah Nabi Adam memberikan pesan dan pelajaran yang baik untuk seluruh umat muslim. Berikut adalah pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Manusia merupakan makhluk Allah yang diberikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Untuk itu, sudah semestinya manusia menjalani dan menjaga kelestarian alam, saling membantu sesama, saling menyayangi, menghindari permusuhan dan pertumpahan darah, serta selalu bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan Allah. Sikap sombong merupakan hal yang dibenci Allah. Allah pun telah mengutuk iblis akibat kesombongan yang dilakukannya. Untuk itu, berusahalah menjadi makhluk Allah yang rendah hati, meski Allah memberikan banyak kenikmatan selama hidup di muka bumi. Pelajaran terakhir, segeralah bertaubat saat melakukan kesalahan. Begitu pula yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa saat melanggar aturan Allah dengan memakan buah khuldi. Mohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi yang sama di kemudian hari. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa like, subscribe, serta tonton terus video kami yang lainnya. Semoga video ini menjadi manfaat dan berguna bagi kita semua, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.